Dari hamba Allah di Probolinggo, kemarin Habib Thohir Al-Haddar menjelaskan salah satu maksiat yang berakibat sulitnya melafazkan tauhid ketika suratul maut adalah durhaka kepada orang tua. Dan salah satu bentuk durhaka kepada orang tua adalah suami yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya. Mohon dijelaskan kembali ya Habib. Kemudian bagaimana bentuknya suami yang lebih mengutamakan istri itu seperti apa daripada ibunya tersebut ya Habib. Kami takut masuk dalam kategori tersebut katanya Habib. Kemudian apakah misalnya ketika kita membelikan sesuatu untuk istri, kita belikan hal yang sama untuk ibu, apakah seperti itu ya Habib? تفضيل الزوجة على الأم فيه تفصيل، قد يكون تفضيل في النفقة وقد يكون تفضيل في المعاملة. أما النفقة فالزوجة مقدمة على الأم كما هو مقرر عند علماء الشافعية. اضطر الواحد ليس لديه إلا شوية مال، من يقدم زوجته أم أمه؟ الفقهاء يقولون هكذا، يقدم الزوجة لأنه يجب أن ينفق عليها. أما الأم قد يكون لديها زوج وهو أبوه، وقد يكون لها أبناء أخر ينفقوا عليه. لو ما في أبناء إلا هو إذا اضطر أن يقدم مضطر كمان يقدم الزوجة أم الأم. قال يقدم الأم، يقدم الزوجة. وكذلك حتى في زكاة الفطر تقدم الزوجة. الفقهاء يقولون هكذا في النفقة، لكن في المعاملة كما هو معلوم مقرر في كتب أهل الصوفية بل في بعض كتب الفقهاء أن الأم تكون معاملتها أولى وأكثر حتى من معاملة الأب، معاملة أي أحد. وليس معنى ذلك أنه يسيء المعاملة مع الزوجة، لا، يتأدب مع أمه، يحسن المعاملة معها والبر لها، ويحسن المعاملة مع الزوجة. قد تتعارض بعض المسائل، فمثلا قد تقول الأم طلق زوجتك، فإذا رفض هل يسمى عاق أم لا؟ الفقهاء نصوا على هذه المسألة. إن كانت الزوجة تؤذي الأم وتؤذيه هو وليس لديه مصلحة في بقائها فالأولى أن يطلقها. أما إن كان تعنت في بعض الأمهات هكذا كما هي عادة أكثر النساء، قال فلا يسمع كلامه، ولكن يحسن السياسة بين الأم وبين الزوجة، يحاول يرضي الأم ويبقي زوجته معه. هذا ما لدي والله أعلم. Masya Allah. Beliau membahas antara istri dan ibu. Yang pertama, dari segi apa kita melihatnya? Ketika melihat dari segi nafkah, seorang suami wajib memberi nafkah istri, juga wajib memberi nafkah kepada ibunya atau bapaknya jika dia tidak mampu. Kalau istri wajib memberi nafkah walaupun istri itu kaya. Tapi kalau orang tua wajib memberi nafkah jika keduanya tidak mampu. Artinya kalau keduanya udah mampu punya harta, maka enggak wajiblah si anak memberi nafkah kepada orang tuanya. Maka dari segi sini, ketika seorang suami punya harta dikit, disuruh memilih mana yang harus dia kasih, maka untuk nafkah kasih istri, karena istri wajib kita berikan nafkahnya. Sedangkan orang tua kita mungkin ada suaminya, ayah kita atau suami dia atau anak yang lain yang bisa memberi nafkah kepada. Kalau ini dilihat daripada nafkah. Walaupun ulama ahli sufi, ulama al-akhirah, mereka lebih condong kepada ibu terutama daripada semuanya. Mengistimewakan ibu walaupun dari ayah kita. Karena ibu mempunyai kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk ada beberapa segi, ada muamalah. Muamalah itu enggak harus memberikan harta, ya. Muamalah itu perhatian. Muamalah itu membuat dia bahagia dengan ucapan yang baik, dengan perhatian yang lebih mungkin. Ala kulli hal, orang tua sekarang insyaallah tidak banyak menuntut kita sebetulnya.
maka janganlah kita telantarkan mereka. Bahkan beliau tadi membahas bagaimana seorang suami itu harus pandai-pandai memberi siasat. Dia harus mendidik istrinya bagaimana istri itu juga cinta kepada ibunya, ibu si suami. Berbakti juga kepada ibu suaminya. Ibu mertua Anda sebagai ibu dan sebagai mertua hendaknya juga sayang kepada menantu Anda, sehingga terjalinlah keluarga yang indah. Anak berbakti sama ibunya, istrinya berbakti sama mertuanya, mertuanya cinta dengan anaknya dan cinta dengan menantunya. Alangkah indahnya hal itu, dan ini yang diharapkan semua orang. Ala kulli hal. Beliau mengatakan sebagian fuqaha melihat bagaimana jika ada perselisihan. Contoh, kalau ada seorang ibu menyuruh anaknya menceraikan istrinya, apakah anak itu harus nurut ibunya? Maka dilihat apa sebabnya si ibu itu membenci istrinya. Kalau memang istrinya itu kurang akhlak, kurang sopan kepada ibunya dan tidak bisa diperbaiki, setelah berusaha dan usaha tidak bisa diperbaiki, dan si istri juga tidak sopan, tidak bakti sama suaminya, sehingga orang tuanya menyuruh suaminya, si anak ini menceraikan istrinya, maka istri yang semacam ini gak bakti sama suami, kurang ajar sama mertua, maka fuqaha mengatakan, kata beliau, mengikuti saran si ibu, diceraikan. La khaira fiha, gak ada baiknya perempuan ini, sama suami gak bakti, sama orang tuanya kurang ajar. Tapi kalau ibunya punya sifat seperti sebagian perempuan di zaman ini, gak ada kesalahan dari menantunya, tapi si ibu dengan nafsunya, dengan keras kepalanya menyuruh si anak untuk menceraikan istrinya tanpa ada salah dari istri. Istri sudah bakti sama suami, istri sudah berusaha bakti sama mertua, tapi mertuanya Allah alam mungkin dengar dari siapa menyuruh si suami menceraikan istrinya tanpa salah dari istri. Dalam kondisi ini, kata beliau, jangan mengikuti perintah ibu. Jangan dicerai istri yang baik itu. Tapi hendaknya si anak membuat siasat politik dalam rumah tangga. Dia tetap memperhatikan ibunya, tapi juga tetap memperhatikan istrinya.